Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Cita Andriana, nomor induk mahasiswa 12206193052. Di sini saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini dari kelas 3A. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan sosial emosional anak usia dini. Jadi, sosial emosional anak sendiri adalah kepekaan anak terhadap perasaan orang lain saat berinteraksi di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti beradaptasi dengan lingkungan, menjalin pertemanan, melibatkan emosi dengan anak-anak yang lain, dan perilakunya terhadap lingkungan sekitar. Atau juga sosial emosional anak adalah tahap tumbuh kembang anak untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengendalikan emosinya sendiri. Dalam perkembangan emosional anak mulai belajar menjalin hubungan dengan teman dan lingkungannya. Menjalin hubungan sosial dengan teman atau lingkungannya juga sebuah proses untuk belajar berkomunikasi, berbagi, dan berinteraksi. Jadi, mengapa perkembangan sosial dan emosional itu penting untuk anak? Jadi, ketika anak berinteraksi dengan orang lain, anak akan sekaligus mengasah kemampuan motoriknya. Jadi contohnya itu seperti ketika anak bermain dengan temannya, itu juga akan bermanfaat untuk mengasah motoriknya. Dan perkembangan sosial emosional anak pada usia masih anak-anak akan dibawa sampai nanti di masa dewasa. Jadi pengembangan sosial dan emosional anak itu sangat penting diterapkan sejak masih anak-anak. Jadi di sini untuk mengasah perkembangan sosial dan emosional anak, saya menggunakan metode bermain karena sejatinya anak-anak itu mau belajar dengan bermain. Maksudnya anak-anak lebih dominan bermain, lebih dominan menyukai bermain daripada belajar. Jadi di sini saya menerapkan metode bermain sambil belajar dengan menggunakan media yang saya buat. Itu medianya seperti papan catur. Jadi itu medianya seperti ini. Medianya seperti ini. Nanti saya akan video lebih jelasnya. Baik, ini media yang saya buat atau yang saya pakai. Ini ada pion-pionnya yang berwarna-warni yang saya warna dengan krayon. Dan ini ada kartu yang merah berisi pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, misal teman kamu jatuh dan kamu melihatnya, apa yang kamu lakukan? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi misalnya pionnya tadi berhenti di merah, jadi anak mendapatkan kartu pertanyaan ini. Selain ada kartu merah, ada kartu putih yang berisi perintah. Salah satu contoh perintahnya yaitu tolong buang sampah bekas minuman itu ke tempat sampah. Jadi nanti jika anak pionnya itu berhenti di warna putih, jadi anak mendapatkan kartu perintah ini, yaitu kartu yang berwarna putih. Seperti itu. Memilih pion-pion beraneka warna yang saya buat dari kardus, terus saya warnai dengan krayon. Jadi itu pion-pionnya seperti ini. Ini mudah dibuat dan dengan warna-warna yang beragam itu akan membuat anak memilih warna kesukaan mereka. Dan nanti anak-anak itu mainnya bergiliran. Cara mainnya itu ini seperti monopoli atau ular tangga.
Jadi anak itu melempar dadu ya. Anak melempar dadu, terus ada dapat nomor berapa. Nanti misalnya anak memilih tadi pion yang warna pink. Jadi itu anak di sini. Startnya di sini, misalnya dapat angka 5. Jadi itu 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya ini ada warna putih. Jadi anak mengambil kertas yang berwarna putih. Jadi kertas-kertas yang ada di papan ini itu yang warna merah ini kertas berisi pertanyaan, dan warna putih itu kertas yang berisi perintah. Tadi kan berhentinya di warna putih ya. Jadi mengambil kertas warna putih. Ini contoh perintahnya. Tolong buang sampah bekas minuman itu ke tempat sampah. Dan contohnya lagi, tolong pinjamkan pensil warna ke teman sekelasmu. Contohnya lagi, tolong pinjamkan mainanmu ke salah satu temanmu. Ini dapat mengasah sosial dan emosional anak atau perkembangan anak dalam lingkungannya. Bagaimana anak mau berinteraksi dengan temannya. Jadi misalnya nanti kalau anak mau meminjamkan pensil warna ke teman, bagaimana anak peduli dengan teman-temannya. Yang kedua, ini ada kertas berwarna merah, dan kertas ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengasah perkembangan sosial anak. Jadi pertanyaannya itu seperti misalnya teman kamu jatuh dan kamu melihatnya. Apa yang akan kamu lakukan? Di sini akan mengasah keterampilan anak untuk melakukan apa yang akan mereka lakukan. Bagaimana pedulinya mereka dengan teman mereka, bagaimana pedulinya mereka dengan teman sekitar mereka, dan bagaimana reaksi atau peduli mereka dengan lingkungan sekitar mereka. Atau pertanyaan yang lain itu seperti misalnya teman kamu lupa tidak membawa bekal dan kamu membawa bekal yang banyak. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, di sini otomatis ini bisa mengasah perkembangan sosial dan emosional anak. Misalnya anak yang membawa bekal banyak dan melihat temannya yang tidak membawa bekal, apa yang akan anak lakukan? Jika anak mau berbagi dengan temannya, berarti perkembangan sosial dan emosional anak di lingkungan sekitar itu bagus. Jadi papan ini saya buat itu juga untuk mengasah perkembangan sosial dan emosional anak, karena di saat bermain, apakah anak mau mengantri untuk menunggu giliran bermain? Apakah anak mau bergantian bermain dan yang lain-lain. Jadi itu tadi media yang saya gunakan. Ini tadi kan ada pertanyaan dan perintah. Jadi pertanyaan dan perintah itu saya buat dengan pertanyaan-pertanyaan yang berguna untuk mengembangkan sosial dan emosional anak, dan perintah-perintah yang saya buat untuk mengembangkan sosial dan emosional anak. Baik, telah selesai penjelasan dari saya. Bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.